Jelang pelaksanaan konklav pemilihan paus baru pengganti Paus Fransiskus yang wafat, para kardinal atau pemimpin gereja Katolik dari berbagai negara bertemu untuk membahas masa depan gereja Katolik. Sementara petugas pemadam kebakaran Vatikan mulai memasang cerobong asap di atap Kapel Sistina yang nantinya berfungsi menunjukkan hasil konklav. Para kardinal tiba di Vatikan pada hari Jumat untuk melanjutkan pembahasan prakonklav mengenai kebutuhan gereja Katolik di masa depan dan sosok paus seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpinnya. Diskusi ini dihadiri oleh semua kardinal, termasuk mereka yang berusia di atas 80 tahun yang tidak memiliki hak suara dalam konklav. Dalam beberapa hari terakhir, para kardinal mendengarkan laporan tentang situasi keuangan Vatikan serta menyampaikan pandangan pribadi mengenai prioritas dan masalah dalam masa kepemimpinan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus sendiri dianggap tokoh yang memecah pendapat, dipuji karena perhatian kepada kaum miskin dan terpinggirkan, namun dikritik karena dianggap menimbulkan kebingungan dalam ajaran moral dan hukum gereja. Kalangan konservatif dan tradisionalis yang tak memiliki suara mayoritas di antara 135 kardinal pemilih berharap paus baru kelak mampu menegaskan kembali ajaran inti gereja dan menjadi figur penstabil di birokrasi Vatikan. Persiapan menuju konklav untuk memilih paus baru semakin intensif pada Jumat, ditandai dengan pemasangan cerobong asap di atap Kapel Sistina oleh petugas pemadam kebakaran Vatikan. Cerobong ini akan menjadi penanda visual bagi dunia luar mengenai hasil pemungutan suara para kardinal yang dijadwalkan berlangsung mulai 7 Mei. Dalam setiap 2 putaran pemungutan suara, surat suara dibakar di tungku khusus. Jika belum terpilih paus, pembakaran dicampur bahan kimia seperti kalium perklorat, antrasena, dan belerang untuk menghasilkan asap hitam. Sedangkan asap putih sebagai tanda terpilihnya paus dihasilkan dari campuran kalium klorat, laktosa, dan resin kloroform. Asap putih terakhir kali muncul dari cerobong ini pada 13 Maret 2013. Ketika Kardinal George Mario Bergoglio terpilih dan diperkenalkan sebagai Paus Fransiskus dari balkon Basilika Santo Petrus. Konklav pekan depan yang akan memilih penerus Paus Fransiskus sebagai pemimpin bagi 1,4 miliar umat Katolik dunia penuh dengan tradisi berusia berabad-abad, diliputi kerahasiaan dan diyakini para kardinal pemilih sebagai proses yang digerakkan oleh Roh Kudus. Namun hal itu tidak menghentikan semakin banyak orang di seluruh dunia untuk ikut berpartisipasi melalui taruhan dan permainan daring bertema konklav. Salah satunya Fanta Papa, sebuah permainan ala fantasi football yang menggantikan pemain sepak bola dengan para kardinal. Fanta Papa diciptakan oleh Mauro Vanetti dan timnya untuk menghadirkan nuansa hiburan yang ringan dan tak mengolok-olok secara agresif peristiwa sakral ini. Diluncurkan pada Februari saat Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit, situs ini kini memiliki lebih dari 60.000 pengguna terdaftar. Para pemain memilih 11 kardinal yang menurut mereka memiliki peluang terbesar menjadi paus berikutnya, termasuk satu kandidat unggulan sebagai kapten. Nama-nama favorit sejauh ini adalah Kardinal Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi, dan Kardinal Luis Antonio Tagle dari Filipina. Selain itu, pengguna juga menebak nama baru paus, orientasi teologisnya progresif atau konservatif, hari terpilihnya, dan beberapa kali pemungutan suara dibutuhkan. Setiap tebakan menghasilkan poin, seperti dialami oleh Federico La Rocca, seorang mahasiswa Italia berusia 23 tahun, yang memilih Tagle karena tampaknya orang yang baik dan menyenangkan.